Salam semuanya, apa kabar hari ini? Miss berharap semuanya sehat-sehat ya. Seperti biasa sebelum mulai pelajaran Bible, sediakan apa? Alkitab dan juga buku Bible. Selain dari itu, anak-anak perlu menyiapkan apa lagi? Perlu menyiapkan peralatan tulis menulis dan buku juga. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat semua anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami telah siap untuk mempelajari bagaimana Daud menjadi seorang gembala yang baik. Kami bersyukur untuk itu. Tuhan, tolong kami supaya kami memahami materi ini dengan baik, walaupun kami hanya melihatnya lewat video. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke? Ya, kita melanjutkan materi hari ini dari bab 405 halaman 16 sampai halaman 26. Karena ini pengajaran lewat video, jadi Miss berusaha untuk merangkum beberapa materi dalam satu video. Jadi hari ini kita belajar mulai dari halaman 16 sampai halaman 26. Temanya adalah Daud sang gembala. Siapa yang masih ingat siapa Daud? Ayo, yang ingat bisa disebutkan. Jadi Daud adalah raja kedua di Israel. Daud sangat terkenal. Tapi anak-anak tahu bagaimana ceritanya sampai Daud menjadi raja di Israel? Sekarang saya akan ceritakan. Daud adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara. Ayah mereka namanya siapa? Isai. Jadi kakak-kakaknya Daud tinggi-tinggi semua. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa, yang ada di mana? Di medan perang. Sedangkan Daud ini kecil-kecil, yang anak yang paling kecil dan mungil-mungil, imut-imut. Jadi tempat Daud di mana? Di padang, menggembalakan kambing domba papanya yang tidak banyak, cuma 1-2 ekor. Apa yang terjadi dengan Daud pada waktu dia di padang menggembalakan domba-domba papahnya? Dia memuji Tuhan dengan apa? Kecapi. Jadi di padang rumput itu sambil menggembalakan kambing domba papanya, dia seorang diri. Apakah dia ketakutan? Tidak. Tapi dia buat apa? Dia memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan apa yang Daud lakukan. Sedangkan saudara-saudaranya ada di medan perang melawan orang-orang Filistin. Bersama siapa waktu itu rajanya? Iya, Raja Saul. Pada satu kali bapaknya Isai bilang, Daud, kamu pergi ke medan perang dulu, antarkan makanan-makanan buat kakak-kakakmu dan cek mereka apakah mereka masih hidup, mereka masih sehat-sehat. Daud bilang, oke papa. Pergi dia ke mana? Ke medan perang. Pada waktu sampai di medan perang, dia melihat apa? Musuhnya orang Israel, dan salah satu yang paling terkenal adalah siapa? Goliat. Goliat sangat tinggi dan paling tinggi di antara seluruh orang Israel dan orang Filistin saat itu. Maaf. Apa yang dilakukan oleh Daud? Pasti semua sudah nonton di Super bukan dan tahu ceritanya. Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan umbannya. Kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud sudah terlatih di padang gurun, di padang waktu menggembalakan kambing domba papahnya. Kalau ada datang binatang buas, Daud bisa melawan binatang buas itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Jadi anak-anak harus percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, dan juga dalam keadaan apapun Tuhan akan membelah kita. Yang penting kita tetap andalkan Tuhan. Oke?
Kita lanjut ceritanya ya. Kita lihat. Nah, pada waktu Daud menggembalakan domba-domba papahnya, kalian lihat di halaman 16, Daud mengasihi domba-dombanya. Jadi waktu Daud menggembalakan domba-domba itu, Daud mengasihi mereka, Daud melindungi. Mengasihi dengan cara apa? Dia melindungi domba-domba dari binatang buas. Di situ dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang sangat spesial dalam Perjanjian Lama, karena Daud sangat mengasihi Allah dan Allah memakai Daud untuk melakukan banyak hal penting. Kamu sudah tahu bagaimana Daud menulis banyak mazmur dalam kitab Mazmur, termasuk Mazmur 23. Mazmur 23 yang kemarin kita sudah bahas. Dalam bagian ini kamu akan belajar tentang kehidupan Daud. Jadi kehidupan Daud itu sangat sederhana, tapi kehidupan yang sederhana itu dipakai oleh Tuhan. Alasannya karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Daud hidup karib dengan Tuhan. Daud bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga Daud bisa menulis Mazmur 23. Dan Daud berkata bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Daud sadar benar bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan itu yang memperhatikan dia selama dia sendiri di padang rumput, menggembalakan domba-domba papahnya. Kalian baca di situ, Daud adalah anak terkecil dari 8 bersaudara. Benar kan yang tadi disampaikan? Nah, kalian boleh baca di situ dan ada beberapa pertanyaan nanti boleh dijawab. Selanjutnya, Daud melindungi domba-dombanya. Ada di pertama Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tadi Miss sudah jelaskan juga. Daud menolong Raja Saul. Udah, tadi Miss sudah jelaskan juga bagaimana Daud menolong Raja Saul di medan perang dan akhirnya Israel menang atas orang Filistin. Karena Daud mengalahkan Goliat yang orang terkenal itu, orang yang ditakut-takuti oleh orang Israel. Oke. Jadi materi kita sampai hari ini sampai di sini. Miss berharap dari halaman 16 sampai halaman 26 tugas-tugas yang ada anak-anak boleh kerjakan di rumah. Karena videonya singkat, tapi Miss sudah rangkum semua jadi satu. Jadi Miss berharap tugas-tugas yang ada tolong dikerjakan. Oke? Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.